Majikan pemuda miskin selalu salah jika memanggil namanya, namun saat majikannya sakit, beliau justru memanggil nama pemuda itu dengan benar untuk memberinya warisan. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut pagi masih menyelimuti pinggiran kota seperti selimut tipis yang enggan pergi. Diar mengayuh sepeda tuanya, Sang kuda besi, dengan gigih menanjak jalan berliku menuju kawasan Bukit Permai. Napasnya membentuk kepulan uap putih di udara dingin, tapi dalam dadanya ada bara harapan yang menghangatkan. Di tas ranselnya yang usang, terselip gunting tanaman warisan ayahnya dan selembar kertas penting, panggilan wawancara kerja sebagai tukang taman di Villa Atma. Pikiran Diar melayang ke rumah sederhana yang ditinggalinya. Suara adik-adiknya yang masih kecil, senyum lelah namun penuh kasih dari ibunya, Bu Lastri, dan bayangan wajah ayahnya, Pak Kardi, yang telah tiada setahun silam. Kematian ayahnya, seorang tukang kebun berpengalaman, meninggalkan lubang besar sekaligus beban yang harus dipikulnya sebagai anak tertua. Kerja serabutan di kampung tak lagi cukup memenuhi kebutuhan, apalagi membiayai sekolah adik-adiknya. Lowongan di Villa Atma adalah kesempatan emas yang tak boleh terlewat. Penjaga istana, ya? Gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba meredam degup jantung yang tak karuan. Saat sepedanya melewati gerbang besar kawasan itu, Diar hampir kehilangan keseimbangan. Kemewahan di sini begitu nyata, mengasingkan. Rumah-rumah seperti istana kecil tersembunyi di balik pagar tinggi dan hijauan rapi. Dan kemudian, di puncak bukit, berdiri bangunan yang membuatnya ternganga. Villa Atma. Bukan sekadar rumah besar. Itu adalah sebuah pernyataan. Arsitekturnya memadukan modern dan klasik dengan sempurna, dengan pilar-pilar kokoh dan kaca-kaca lebar yang memantulkan cahaya pagi. Taman depannya saja seluas beberapa kali lapangan bola. Diar membayangkan betapa banyak orang yang dibutuhkan untuk merawatnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menekan tombol interkom di gerbang besi hitam yang berukir rumit. Suara parau menjawab, "Siapa?" Diar. "Saya dijanjikan wawancara kerja dengan Pak Rudi, untuk posisi tukang taman," jawabnya berusaha tegas. "Tunggu." Beberapa menit yang terasa seperti sejam berlalu sebelum gerbang itu bergerak dengan dengung halus, membuka secukupnya untuknya masuk. Seorang pria paruh baya berkumis tebal, dengan postur tegap dan kulit kecoklatan akibat matahari, sudah menunggu. "Itulah Pak Rudi, kepala kebun." "Kau Diar?" tanyanya. Matanya menyapu Diar dari ujung kepala sampai kaki, seolah menimbang komitmen dari sepatu bututnya. "Iya, Pak." "Ikut." Perjalanan menyusuri jalan setapak menuju belakang villa adalah pemandangan yang memukau bagi Diar. Hamparan rumput hijau bagai permadani, rangkaian bunga bougainville yang merambat sempurna, air mancur marmer dengan patung malaikat di tengahnya, dan aroma yang ia kenali betul, campuran tanah basah, dedaunan, dan bunga melati. Ini adalah surga bagi orang sepertinya. Mereka berhenti di sebuah gubuk kerja yang bersih, penuh dengan alat-alat taman berkualitas tinggi. Pak Rudi duduk di sebuah bangku kayu, mengisyaratkan Diar untuk duduk di depannya. "Ayahmu dulu tukang kebun juga, ya?" tanya Pak Rudi, membuka percakapan. "Iya, Pak. Beliau yang mengajari saya banyak hal, terutama merawat tanaman keras dan bonsai." "Bonsai?" Mata Pak Rudi sedikit berbinar, tapi segera kembali dingin. "Tuan Atma punya koleksi bonsai langka. Sangat sensitif." "Saya paham, Pak. Ayah pernah merawat beberapa. Butuh kesabaran dan mata yang teliti." Pak Rudi mengangguk pelan. "Kerja di sini lain dari tempat lain, Nak. Villa Atma bukan hanya rumah. Ini adalah simbol. Setiap daun yang layu, setiap rumput yang tak rata, adalah cermin dari pemiliknya. Dan pemiliknya," Pak Rudi menurunkan suaranya, "adalah Pak Atma. Orang yang sangat sibuk, sangat kaya, dan sangat tertutup. Aturan pertama dan terpenting, jangan pernah mengganggu beliau. Kau kerja, kepala rendah, fokus pada tanamanmu, bukan pada orangnya. Paham?" Diar mengangguk cepat. "Paham, Pak." "Gajinya lumayan."
Bisa untuk keluargamu. Tapi ingat, Pak Rudi menatapnya tajam. Di balik kemegahan ini, ada banyak mata yang melihat, banyak telinga yang mendengar, dan banyak kepentingan yang berseliweran. Kau hanya tukang kebun. Jangan cari masalah. Jangan berharap lebih dari yang diberi. Peringatan itu terasa berat, tapi Diar tak punya pilihan. Saya hanya ingin kerja jujur, Pak. Merawat taman sebaik-baiknya. Jawaban itu sepertinya memuaskan Pak Rudi. Bagus. Besok mulai kerja. Bawa semangat dan ketulusanmu. Itu modal yang tak semua orang punya. Saat Diar keluar dari villa, hati campur aduk. Lega dapat kerja, tapi juga dibayangi peringatan Pak Rudi dan kesan mengintimidasi dari kemegahan Villa Atma. Di perjalanan pulang, ia melewati pasar. Dengan uang terakhirnya, ia membeli sepotong kecil kue bolu untuk ibunya dan permen untuk adik-adiknya. Mungkin, dari taman mewah itu, ia bisa menumbuhkan kembali harapan di keluarganya yang sederhana. Ia tak tahu bahwa dari balik jendela kaca lebar di lantai 2 villa, sepasang mata sedang mengamati kepergiannya. Mata itu milik seorang pria berambut sedikit perak, berdiri tegap dengan tangan terkait di belakang punggung. Pak Atma. Ia melihat pemuda dengan sepeda tua itu menghilang di balik gerbang. Ekspresinya sulit ditebak, tapi ada kedalaman dalam pandangannya, seolah mengenali sesuatu dari langkah pemuda itu. Sebelum berbalik, ia menarik napas dalam, seperti mengusir sebuah kenangan atau menimbang sebuah keputusan. Villa Atma telah membuka pintunya untuk seorang pemuda miskin, dan roda takdir pun mulai berputar, tanpa sepengetahuan Diar bahwa ia bukanlah sekadar tukang kebun baru bagi sang Taipan. Bulan pertama Diar di Villa Atma adalah sebuah pelatihan intensif bagi tubuh dan batinnya. Matahari menjadi penanda waktunya, dari terbit hingga senja yang melukis langit dengan warna jingga dan ungu di balik siluet pepohonan mahoni raksasa. Pak Rudi, yang ternyata tidak se-ekstrim kesan pertamanya, menjadi mentor yang ketat namun adil. Ia memulai Diar dari tugas-tugas paling dasar, menyiangi gulma di area seluas setengah hektar, memotong rumput dengan mesin pemotong yang berat, dan memilah sampah taman. Untuk merayu tanaman, kau harus kenal tanahnya dulu, ujar Pak Rudi suatu pagi, mencangkul tanah di bedeng bunga mawar. Rasakan teksturnya, ketahui mana yang lembab dan mana yang kering. Seperti mengenal karakter seseorang. Diar menyerap setiap kata. Jarinya yang mulai kapalan mencengkeram setiap alat dengan hormat. Ia belajar ritme villa. Pagi hari adalah waktu paling sibuk, saat semua tanaman disiram dan diperiksa. Siang hari untuk pemeliharaan khusus, sore untuk merapikan dan mempersiapkan taman untuk dinikmati keesokan harinya. Namun, di tengah-tengah keasyikannya mempelajari bahasa daun dan bunga, ada satu pelajaran pahit yang berulang, ketidakhadirannya dalam penglihatan sang pemilik villa. Pertemuan pertama itu terjadi di akhir minggu kedua. Diar sedang membenahi pagar tanaman Teucrium yang membentuk labirin kecil di sisi timur taman. Konsentrasinya begitu tinggi, hingga ia tak mendengar langkah kaki yang mendekat. Saat ia berbalik, hampir saja menabrak seseorang. Pak Atma. Sang Taipan berdiri tegak, mengenakan kemeja linen putih dan celana chino yang tak sekerut pun. Aromanya, campuran sutra dan kayu sandalwood yang mahal, memenuhi udara di sekitar Diar. Wajahnya berparutan ketegangan dan kewibawaan. Matanya seperti dua batu granit abu-abu yang menatap langsung ke arah Diar, seolah-olah baru menyadari ada benda asing di tamannya. Diar membeku, sekop kecil masih tertancap di tanah. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Ia ingin menyapa, ingin memperkenalkan diri, seperti diajarkan etika sederhana oleh ibunya. Sebelum sepatah kata pun meluncur dari bibirnya, Pak Atma sudah memalingkan wajahnya. Bukan kepada Diar, tetapi kepada Pak Rudi yang bergegas mendekat dengan wajah khawatir. Rudi, suara Pak Atma dalam, beresonansi, tanpa sedikit pun emosi yang terbaca. Suruh itu. Ia menggerakkan tangannya dengan gerakan kecil yang acuh, seolah kesulitan mengingat atau bahkan menganggap penting untuk mengingat. Si anak baru. Potong rumput di lapangan depan lebih rapi. Barisan terakhir miring. Lalu, tanpa menunggu respons, ia berbalik dan berjalan menyusuri jalan setapak batu alam, meninggalkan Diar yang masih terpaku. Si anak baru. 3 kata itu menggantung di udara, lebih menusuk daripada sengatan matahari siang. Diar merasa dirinya menyusut, bukan lagi Diar,
anak Pak Kardi, tapi sekadar itu, sebuah kata ganti yang tak bernyawa. Pak Rudi mendekat, menepuk bahunya dengan keras. Sudah, jangan berdiri seperti patung. Kau dengar perintah Tuan. Kerjakan. Diar melihat ada sedikit empati sekilas di mata kepala kebun itu, tapi itu cepat hilang, tertutup oleh kewajiban profesional. Siapa namanya, Pak? Tanya Diar lirih, saat Pak Atma sudah cukup jauh. Lebih baik kau tidak tahu, atau lupa yang tadi. Fokus pada pekerjaanmu, jawab Pak Rudi singkat, tapi nada suaranya lembut. Di sini, kadang tidak dikenal justru sebuah berkah. Diar mengangguk, tapi hati kecilnya membantah. Bagaimana bisa tidak dikenal adalah berkah? Bukankah setiap manusia berhak disebut namanya? Insiden itu menjadi pola. Pertemuan-pertemuan singkat berikutnya semakin mengukuhkan statusnya sebagai phantom, hantu yang bekerja di taman. Suatu kali, Diar sedang memanjat tangga untuk memangkas dahan mati di pohon palem. Pak Atma lewat dengan seorang tamu bisnis. Lihat taman saya, Robert. Selalu prima, kata Pak Atma dengan bangga. Tamu itu mengangguk, memuji. Saat matanya menangkap Diar di atas tangga, Pak Atma berkata, "Oh, itu Dono. Rajin sekali anak itu." Dono adalah nama sopir pribadinya yang berbadan tambun, sama sekali tidak mirip dengan Diar yang tinggi kurus. Di kesempatan lain, Diar sedang menyiapkan media tanam untuk anggrek di rumah kaca. Pak Atma masuk, mencari sesuatu. "Jono, ada lihat kacamata baca saya?" panggilnya. Jono adalah si koki yang selalu berkumis dan berperut buncit. Diar hanya bisa menggeleng, tak kuasa membenarkan. Puncaknya adalah di sebuah acara garden party kecil. Beberapa orang penting duduk-duduk di gazebo. Diar diperintahkan untuk mengisi ulang pot bunga segar di meja-meja. Saat ia meletakkan sebuah pot berisi lavender di dekat tempat duduk Pak Atma, Sang Taipan sedang asyik bercerita. "Dan saya punya seorang penjaga keamanan yang sangat teliti, Budi namanya. Tidak ada yang lolos dari matanya." Ia menunjuk ke arah Diar yang sedang membungkuk. "Lihat, bahkan dia yang bawakan bunga pun diawasi dengan ketat." Para tamu tertawa riang. Diar memerah, bukan karena malu, tapi karena perih. Budi adalah penjaga gerbang yang berusia 50 tahun. Setiap panggilan yang salah itu seperti setitik air asam yang menetes di batu karang hatinya. Lambat laun, terkikislah harapannya untuk diakui. Mungkin Pak Rudi benar. Mungkin di dunia orang sebesar Pak Atma, nama seorang tukang kebun memang terlalu remeh untuk diingat. Mungkin ia hanya bagian dari pemandangan, seperti batu pijakan atau pot bunga antik, diperlukan, dirawat, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Untuk bertahan, Diar membangun benteng pertahanan. Ia membagi dirinya menjadi dua, Diar si anak Bulastri, yang punya nama, punya keluarga, punya mimpi, dan si anak baru, atau Dono Jono Budi, di Villa Atma, sebuah entitas fungsional yang hanya bertugas membuat taman indah. Ia kubur perasaannya jauh di dalam, bersama dengan keringat yang menetes ke tanah. Namun, tanpa disadarinya, benteng itu memiliki sebuah jendela kecil. Jendela itu adalah bakatnya yang tak terbantahkan. Taman di bawah tangannya mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Bunga-bunga mekar lebih lama, rumput tumbuh lebih hijau, dan tanaman-tanaman yang sebelumnya lesu mulai menunjukkan geliat hidup. Bahkan, Pak Rudi mulai mempercayainya dengan tugas-tugas yang lebih rumit. Ada kepuasan tersendiri saat ia berhasil menyelamatkan sepetak bunga aster yang hampir mati, atau merapikan bentuk sebuah topiari dengan sempurna. Suatu sore, saat ia sedang menyirami tanaman herbal di dekat dapur, seorang perempuan muda dengan seragam asisten rumah tangga mendekat. Ia membawa segelas air jeruk nipis. "Untukmu. Panas hari ini," katanya dengan suara ramah. Diar terkejut. Jarang ada yang memperhatikannya. "Terima kasih," ucapnya, menerima gelas itu. "Saya Siska. Bekerja di bagian dalam rumah. Perkenalan gadis itu." "Diar," jawabnya, merasa aneh sekaligus nyaman menyebut namanya sendiri. "Ah, jadi Diar. Akhirnya saya tahu namanya." Siska tersenyum. "Jangan sedih. Tuan Atma, memang begitu. Pada semua orang baru. Mungkin bukan personal." Nasihat itu mirip dengan Pak Rudi,
Tapi dari Siska terasa lebih tulus. Diar hanya bisa mengangguk, menikmati sejuknya air jeruk dan hangatnya interaksi manusiawi untuk pertama kalinya sejak bekerja di villa itu. Saat matahari terbenam, Diar bersepeda pulang. Pikiran tentang nama-nama yang salah masih mengusik, tapi kini ada dua hal baru yang menyeimbangkannya. Kepuasan atas pekerjaannya yang mulai menunjukkan hasil, dan secercah koneksi manusia dengan Siska. Ia belum tahu bahwa proses tidak dikenali ini bukanlah sebuah kelalaian biasa. Itu adalah tembok yang sengaja dibangun tinggi-tinggi, dan di balik tembok itu, Pak Atma diam-diam memperhatikan setiap potongan rumput yang ia rapikan, setiap daun mati yang ia buang, dan setiap kali Diar menyebut nama tanaman dengan tepat, sebuah pengetahuan yang hanya bisa diajarkan oleh satu orang tertentu di masa lalu. Tembok itu akan segera diuji, karena bulan pertama hanyalah prolog dari sebuah drama panjang yang akan mengubah takdir mereka semua. Memasuki bulan ketiga, ritme kerja Diar mulai menemukan iramanya sendiri. Villa Atma tidak lagi terasa asing yang mengintimidasi, melainkan seperti teks raksasa yang perlahan-lahan ia pelajari alfabetnya. Ia sudah hafal setiap sudut taman, tahu di mana matahari terbit pertama kali menyentuh kolam ikan, dan di mana angin sore bertiup paling kencang menerbangkan kelopak sakura Jepang yang mulai bermekaran. Namun, ada satu ruang yang masih menjadi misteri baginya, rumah kaca khusus. Bangunan kaca dan baja itu terletak di ujung paling timur taman, tersembunyi sebagian oleh pergola anggur yang lebat. Pintunya selalu terkunci, dan hanya Pak Rudi yang memegang kuncinya. Suatu kali, saat mereka berdua sedang memindahkan pupuk, Diar memberanikan diri bertanya, "Rumah kaca itu khusus untuk apa, Pak?" Pak Rudi berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya. Wajahnya menjadi serius. Itu adalah sanctum sanctorum-nya Villa Atma, Nak. Tempat Tuan Atma menyimpan koleksi bonsainya. Dan satu di antaranya, ia menghela napas, adalah yang paling berharga. Rasa penasaran Diar menggelembung. Bonsai. Itu adalah keahlian ayahnya yang paling ia kagumi. Pak Kardi bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk membengkokkan seutas kawat pembentuk, memangkas satu dahan kecil dengan gunting khusus, sambil bercerita filosofi kesabaran dan harmoni di balik seni miniaturisasi pohon itu. Kesempatan itu datang secara tidak terduga. Pak Rudi terkena sakit pinggang akut dan harus istirahat beberapa hari. Sebelum pulang, ia menyerahkan setumpuk kunci pada Diar, tangannya gemetar. "Diar, kau yang pegang kunci ini. Tugas rutin taman sudah kau kuasai. Tapi, untuk rumah kaca," ia menatap Diar dalam-dalam. "Masuk hanya untuk memeriksa suhu dan kelembaban di monitor. Jangan sentuh apapun. Apalagi yang di meja pusat." "Paham." "Paham, Pak," jawab Diar, merasakan berat tanggung jawab di genggamannya. Hari pertama tanpa Pak Rudi berlalui lancar. Diar melakukan inspeksi pagi ke rumah kaca. Saat ia membuka pintu, udara hangat yang lembab dan beraroma tanah basah serta kayu pinus menyambutnya. Cahaya matahari pagi menembus kaca, menyinari puluhan bonsai yang tertata rapi di rak-rak bertingkat. Ada maple Jepang dengan daun merah kecil, juniper yang meliuk-liuk seperti naga, dan pohon apel mini yang sedang berbuah. Lalu, matanya tertuju pada meja marmer putih di tengah ruangan. Di sana, di bawah sorotan lampu pitolamp khusus, duduk sebuah bonsai beringin tua, Ficus retusa. Batangnya yang kokoh dan bertekstur seperti kulit naga menggambarkan usia yang sangat lanjut. Akar udara yang menjuntai membentuk kerumitan yang memesona. Namun, sesuatu tidak beres. Daun-daunnya yang biasanya hijau gelap dan lebat tampak kusam, beberapa mulai menguning dan berguguran di atas meja marmer. Itu pasti bonsai yang Pak Rudi maksud. Insting Diar langsung berdetak kencang. Ia melupakan peringatan untuk tidak menyentuh. Dengan hati-hati, ia mendekat, membungkuk, dan memeriksa. Ia melihat bercak putih halus di beberapa daun, tanda jamur. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi media tanamnya. Ia menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Terlalu basah dan padat. Akar busuk, bisiknya pada diri sendiri, persis seperti yang pernah dihadapinya bersama ayahnya dulu. Sepanjang hari itu, pikiran Diar terus menerawang keberingin tua itu. Ia tahu, jika tidak segera ditangani, pohon mini yang telah bertahun-tahun dirawat itu bisa mati. Namun, ingat akan peringatan Pak Rudi dan statusnya yang hanya si anak baru, ia ragu.
Apakah ia berhak mengambil risiko? Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Diar tak bisa tidur. Ia membuka album foto lama ayahnya. Ada satu foto di mana Pak Kardi sedang membungkuk di atas sebuah bonsai beringin yang mirip. Mungkin bukan yang sama, tapi saudara dekatnya. Di mata ayahnya, ia melihat sebuah perhatian yang hampir religius. Bonsai ini bukan milik kita, Nak, kata ayahnya suatu hari. Kita hanya penjaganya untuk sementara waktu. Tugas kita adalah memastikan keindahannya tetap hidup untuk dinikmati generasi selanjutnya. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Keesokan paginya, tekadnya bulat. Saat ia tiba di villa, ia langsung mencari Pak Rudi yang sudah kembali walaupun masih terlihat kesakitan. Pak, tentang bonsai beringin di rumah kaca. Mulut Diar kering. Apa? Kau masuk. Pak Rudi langsung waspada. Saya hanya memeriksa, Pak. Seperti yang Pak Rudi pesan. Tapi, saya melihat ada yang tidak beres. Daun menguning, media tanam terlalu basah. Saya khawatir ada akar busuk. Wajah Pak Rudi pucat. Akar busuk? Kau yakin? Hampir pasti, Pak. Ayah saya pernah mengajarkan. Kalau tidak segera dikeluarkan dari pot, dibersihkan, dan dipindahkan ke media baru, pohon itu akan mati dalam beberapa minggu. Pak Rudi mengeluh, memegangi pinggangnya yang sakit. Itu bonsai peninggalan mendiang Nyonya Atma, istri Tuan. Hadiah pernikahan mereka. Tuan Atma sangat menyayanginya. Kalau sampai mati, ia tak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Diar paham konsekuensinya. Saya bisa mencoba menyelamatkannya, Pak, ujar Diar, suaranya lebih berani dari yang ia kira. Ayah saya mengajarkan tekniknya, tapi butuh izin, butuh peralatan khusus, dan butuh waktu. Pak Rudi memandangnya skeptis. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berusia 22 tahun, berpakaian sederhana, mengaku bisa menangani harta yang tak ternilai. Tapi di mata pemuda itu, ia melihat kilau pengetahuan dan ketulusan yang jarang ia temui. Dan kondisi bonsai itu memang sudah mengkhawatirkannya sejak beberapa minggu terakhir. Tunggu di sini, kata Pak Rudi akhirnya. Ia berjalan tertatih-tatih menuju villa. 15 menit yang menegangkan berlalu sebelum ia kembali. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Tuan Atma sedang rapat penting. Saya beritahu melalui Bu Yuni, sekretarisnya. Katanya, Tuan Atma hanya berkata, urus saja, Rudi. Pak Rudi menarik napas dalam. Itu bukan persetujuan yang antusias, Nak. Itu artinya, kalau berhasil, mungkin tidak ada pujian. Tapi kalau gagal, itu tanggung jawab kita. Kau masih mau? Diar mengangguk, tanpa ragu. Saya mau, Pak. Maka, dimulailah misi penyelamatan rahasia. Pak Rudi mengeluarkan peralatan bonsai khusus yang tersimpan rapi, gunting lengkung tajam, kawat tembaga berbagai ukuran, sikat akar, dan media tanam khusus campuran akadama, lava rock, dan humus. Mereka bekerja di rumah kaca dengan pintu terkunci, seolah-olah melakukan operasi jantung. Dengan tangan yang stabil dan penuh hormat, Diar mengeluarkan bonsai dari potnya. Prediksinya benar. Sebagian besar akar halus sudah berwarna coklat kehitaman, lembek, dan berbau tidak sedap. Pak Rudi menghela napas putus asa. Tenang, Pak, kata Diar, suaranya menenangkan. Masih ada akar sehat di bagian dalam. Dengan gerakan teliti, ia mulai memotong akar-akar busuk, membersihkan sisa media lama dengan sikat halus, dan merendam akar yang tersisa dalam larutan fungisida lemah. Setiap potongan, setiap usapan, dilakukan dengan fokus total. Dunia di luar rumah kaca seolah menghilang. Pak Rudi, yang awalnya hanya mengawasi dengan cemas, perlahan-lahan terpukau. Ia melihat bagaimana Diar menangani pohon itu bukan seperti seorang buruh, tapi seperti seorang seniman konservator. Cara Diar memilih dan memasang kawat pembentuk untuk menjaga posisi pohon saat akarnya pulih menunjukkan pemahaman yang mendalam. Prosesnya memakan waktu berjam-jam. Setelah selesai, mereka menempatkan bonsai kembali ke pot baru dengan media yang gembur dan bersifat drainase baik. Diar memangkas beberapa daun yang sudah parah untuk mengurangi beban pada akar yang tersisa, dan memberi pupuk cair penyubur yang sangat encer. Sekarang, kita tunggu, kata Diar,
menatap hasil kerjanya. Tempatkan di area teduh tapi cukup cahaya. Pantau setiap hari. Dalam 2 minggu, kita lihat apakah muncul tunas baru. Mereka keluar dari rumah kaca dengan tubuh lelah namun hati dipenuhi kelegaan yang was-was. Pak Rudi menepuk bahu Diar. Kerja bagus, nak. Tapi ingat, ini antara kita berdua. Jangan sampai yang lain tahu, terutama Tuan Atma. Untuk saat ini. Diar mengerti. Ia kembali ke tugas rutinnya, tetapi pikirannya selalu melayang ke rumah kaca itu. Setiap pagi sebelum tugas lain, ia akan menyelinap masuk, memeriksa kelembaban, menyemprot kabut halus pada daun, dan berdoa dalam hati agar beringin tua itu bertahan. Dan suatu pagi, di hari ke-10, ia melihatnya. Di antara cabang-cabang yang sebelumnya tampak ulet, muncul sebuah titik hijau muda, sebuah tunas baru yang kecil tapi penuh tekad. Rasanya seperti kemenangan kecil yang gemilang, sebuah percakapan diam-diam antara dirinya, ayahnya, dan pohon tua itu. Ia tak tahu bahwa dari balik jendela lantai 2 yang menghadap ke rumah kaca, sepasang mata granit abu-abu telah menyaksikan hampir keseluruhan proses penyelamatan itu, dari hari pertama hingga munculnya tunas hijau itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, bibir pria di balik jendela itu berkerut, membentuk sesuatu yang hampir mirip senyuman kecil, sebelum ia berbalik. Dan kembali ke meja kerjanya yang penuh dokumen, membawa serta sebuah kesadaran baru tentang si anak baru yang ternyata menyimpan warisan keahlian yang sangat dikenalnya. Kabar tentang keberhasilan Diar merawat bonsai beringin Nyonya Atma tidak bisa sepenuhnya dikubur. Walaupun Pak Rudi berusaha menutupinya, aura perubahan di rumah kaca itu tercium oleh hidung yang paling sensitif, hidung Andre Atmajaya, keponakan Pak Atma yang ambisius. Andre, 28 tahun, adalah putra tunggal dari adik perempuan Pak Atma yang telah meninggal. Sejak kecil, ia diasuh dengan pamandanya, dibesarkan di lingkungan mewah dan diberi pendidikan terbaik dengan satu harapan tersirat, menjadi penerus bisnis keluarga. Namun, sifat Andre yang licik dan cenderung manipulatif membuat Pak Atma selalu ragu untuk menyerahkan kendali penuh. Kedatangan Andre ke Villa Atma menjadi lebih sering dalam beberapa bulan terakhir, seiring dengan isu kesehatan jantung Pak Atma yang mulai beredar di lingkaran dalam. Suatu siang, Andre datang untuk makan siang dengan pamannya. Sementara Pak Atma masih sibuk dengan panggilan telepon, Andre berjalan-jalan di taman, mengenakan kaos polo bermerek dan celana panjang linen yang mahal. Matanya yang tajam dan selalu berhitung itu menyapu setiap sudut, menilai aset-aset properti pamannya yang suatu hari ia anggap akan menjadi miliknya. Ia berhenti di depan rumah kaca. Melalui dinding kaca, ia melihat seorang pemuda berpostur tinggi kurus, dengan rambut ikal yang sedikit berantakan, sedang sibuk di dalam. Pemuda itu bukan Pak Rudi. Andre mengerutkan kening. Ia mendorong pintu rumah kaca yang ternyata tidak dikunci. Suara derit pintu membuat Diar menoleh. Ia melihat seorang pria muda dengan aura kekuasaan dan sikap superior yang jelas terpancar. "Kau siapa? Dan apa yang kau lakukan di sini?" tanya Andre, nadanya datar namun penuh ancaman. "Saya Diar, Pak. Tukang kebun. Saya sedang memeriksa kelembaban dan menyemprot kabut," jawab Diar, berusaha tenang. "Andre, keponakan Tuan Atma," balas Andre singkat, matanya langsung tertuju pada meja tengah tempat bonsai beringin itu berdiri. Ia mendekat. "Ini tampak lebih sehat. Minggu lalu daunnya masih banyak yang kuning." Diar merasa jantungnya berdegup kencang. "Iya, Pak. Dibantu Pak Rudi, kami melakukan sedikit perawatan." "Perawatan?" Andre berbalik, menatap Diar dengan sinis. Kau tahu nilai bonsai ini? Kalau kau rusak sedikit, gaji 10 tahunmu tidak akan cukup untuk menggantinya." Diar menunduk, mencoba menelan ketidaknyamanannya. "Saya berhati-hati, Pak. Ayah saya juga dulu ahli bonsai." "Ah, jadi warisan." Andre mendengus, tak terkesan. Ia berjalan keliling, memeriksa rak-rak bonsai lainnya, seolah-olah memeriksa inventaris miliknya sendiri. "Baiklah, tapi ingat, tempatmu di luar, memotong rumput dan mencabut gulma. Jangan terlalu berani masuk ke tempat yang bukan ranahmu." "Paham." "Paham, Pak," jawab Diar lirih. Sejak saat itu, Andre memerhatikan Diar. Ia melihat bagaimana pemuda itu bekerja dengan efisiensi yang tenang,
berbeda dengan karyawan lain yang sering mengeluh atau bermalas-malasan. Ia juga memperhatikan bagaimana Pak Rudi, kepala kebun yang biasanya sangat tertutup, mulai mempercayakan tugas-tugas penting pada Diar. Ini membuatnya tidak nyaman. Dalam pikirannya, setiap orang yang dekat dengan pamannya adalah potensi ancaman terhadap warisannya. Apalagi seseorang seperti Diar, yang punya bakat dan, yang lebih berbahaya, rasa kesetiaan. Sementara itu, persahabatan kecil Diar dengan Siska mulai bertunas. Siska, asisten rumah tangga yang cerdas dan baik hati, sering membawakan Diar minuman atau makanan kecil di sela-sela kerja. Mereka berbagi cerita di bawah naungan pohon beringin besar dekat dapur. Dia galak sekali. Ya, keponakan tuan itu. Suatu kali Diar bercerita tentang Andre. SSSH, hati-hati, bisik Siska, matanya melirik ke sekeliling. Dia punya banyak mata dan telinga di sini. Kabarnya, dia ingin sekali menguasai semuanya. Bahkan Bu Yuni, sekretaris Tuan Atma, kadang dibuat kesal olehnya. Tapi dia kan keluarga darah, kata Diar. Darah belum tentu menjamin kesetiaan, Diar. Terkadang, justru orang terdekat yang paling berbahaya, ucap Siska dengan bijak yang tak sesuai dengan usianya. Ayah Siska dulu juga bekerja di villa sebelum dipecat karena menolak permintaan tidak etis dari seorang manajer yang dekat dengan Andre. Suatu sore, saat Diar sedang memperbaiki sistem irigasi tetes di area sayuran organik, ia mendengar suara pertengkaran dari teras belakang yang terbuka. Suara Andre yang tinggi dan marah, dan suara Pak Atma yang rendah namun tegas. Paman harus percaya pada saya. Proyek merger itu peluang emas. Kita hanya perlu mencairkan sebagian saham di anak perusahaan pertambangan. Sudah kubilang, tidak, Andre. Perusahaan pertambangan itu warisan kakekmu. Bukan untuk dijual untuk membiayai spekulasimu yang gegabah. Ini bukan spekulasi. Ini strategi. Paman sudah tua. Pikirannya sudah tidak selincah dulu. Ada hening yang tajam, lalu suara pintu geser yang dibanting. Diar, yang bersembunyi di balik semak rosemary, melihat Andre melesat keluar dengan wajah merah padam dan mata penuh kebencian. Ia belum pernah melihat ekspresi seperti itu. Itu adalah pandangan seseorang yang merasa haknya direnggut. Keesokan harinya, Andre mendatangi Diar lagi. Kali ini, dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Diar, benar? Aku dengar kau hebat merawat bonsai pamanku, katanya, berpura-pura ramah. Saya hanya membantu Pak Rudi, Pak Andre. Bagus, bagus. Lihat, aku punya proposal. Aku sedang merencanakan sebuah klub kesehatan eksklusif. Aku butuh seseorang yang memahami tanaman dan nuansa alam untuk mendesain lanskapenya. Gajinya akan 5 kali lipat dari yang kau dapat di sini. Tertarik? Tawaran itu menggiurkan. Dengan gaji sebanyak itu, kehidupan keluarganya bisa berubah drastis. Tapi ada sesuatu di balik senyum Andre yang membuat Diar merasa tidak enak. Ini terasa seperti umpan. Terima kasih banyak atas tawarannya, Pak Andre. Tapi saya masih banyak belajar di sini. Dan saya punya kontrak dengan Pak Rudi. Jawab Diar hati-hati. Senyum Andre langsung mengering. Kontrak? Kontrak dengan kepala kebun? Jangan bercanda. Pikirkan lagi, Diar. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ia menepuk bahu Diar dengan keras, lalu pergi. Insiden itu dilaporkan Diar pada Pak Rudi. Wajah kepala kebun itu menjadi muram. Dia mencobamu. Kalau kau terima, kau akan jadi orangnya, dan dia akan punya kendali atasmu. Kalau kau tolak, kau jadi musuhnya. Hati-hati, nak. Andre tidak suka ditolak. Benar saja. Beberapa hari kemudian, Diar menemukan beberapa tanaman anggrek langka di rumah kaca layu tiba-tiba. Media tanamnya berbau aneh, seperti dicampur zat kimia. Ia juga mendapati alat-alat kerjanya, terutama gunting bonsai peninggalan ayahnya, hilang dari gubuk kerja, kemudian ditemukan di kolam ikan, sudah berkarat. Siskalah yang tanpa sengaja memberikan petunjuk. Aku melihat Agus, tukang kebun sementara yang dipekerjakan Andre minggu lalu, mondar-mandir dekat rumah kaca hari itu. Bisiknya saat mereka bertemu di tempat penyimpanan peralatan. Konflik yang tak terlihat mulai memanas. Di satu sisi,
Diar berusaha keras menjalankan tugasnya dengan sempurna, berharap agar kinerjanya yang baik bisa menjadi tameng. Di sisi lain, Andre mulai melihat Diar bukan lagi sebagai bawahan tak berarti, melainkan sebagai batu sandungan kecil yang perlu disingkirkan sebelum ia menguasai tahta Villa Atma. Dan Diar pun mulai belajar pelajaran baru yang lebih pahit daripada tidak dipanggil namanya, bahwa di balik keindahan dan kemewahan, istana ini juga menyimpan racun ambisi dan kecemburuan yang siap meracuni siapapun yang dianggap mengganggu. Persahabatannya dengan Siska menjadi satu-satunya pelabuhan yang aman di tengah badai yang mulai mengancam. Sementara dari kejauhan, Pak Atma mengamati segala dinamika ini dengan mata seorang ahli strategi yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tekanan yang dirasakan Diar mencapai puncaknya pada hari Jumat itu. Udara pagi yang biasanya segar terasa pengap dan menyesakan. Pak Atma mengadakan pertemuan bisnis kecil-kecilan di gazebo utama, mengundang beberapa investor potensial. Taman harus berada dalam kondisi paling prima. Diar dan tim kecilnya, termasuk Pak Rudi yang sudah membaik, bekerja sejak subuh. Mereka memotong rumput hingga seperti karpet hijau, merapikan setiap helai pagar tanaman, menyemprotkan air pada bunga-bunga agar terlihat segar berembun, dan menyusun pot-pot bunga musiman berwarna cerah di sepanjang jalan setapak menuju gazebo. Saat tamu-tamu mulai tiba, Diar dan yang lain diperintahkan untuk mundur ke belakang, tidak terlihat. Mereka berdiri di balik rangkaian semak sancang, mengawasi dari kejauhan. Diar melihat Pak Atma, dengan kemeja putih lengan panjang dan senyum diplomatis yang sempurna, menyambut para tamu. Lalu, pandangannya tertuju pada Andre yang berdiri di samping pamannya, mengenakan setelan jas ringan yang membuatnya terlihat seperti putra mahkota yang sedang diperkenalkan. Acara berjalan lancar. Suara tawa dan percakapan bisnis terdengar samar-samar. Diar, yang bertugas memastikan tidak ada daun atau kotoran yang mengotori area gazebo, mendapat instruksi untuk mengambil es batu cadangan dari dapur dan membawanya ke meja pelayan. Saat ia melewati gazebo dengan nampan besar berisi es, kepala rendah seperti biasa, suara Pak Atma tiba-tiba terdengar jelas. Dan untuk keindahan ini, saya punya tim yang sangat handal. Lihat itu, kata Pak Atma sambil menunjuk ke arah hamparan bunga lavender yang baru saja dia rapikan. Bambang, kepala kebun saya yang muda, sangat telaten. Diar membeku. Bambang. Itu nama sopir truk pengangkut sampah yang kadang datang ke villa. Para tamu, yang sudah sedikit mabuk oleh anggur dan suasana menyenangkan, menoleh ke arah Diar dan tertawa kecil, seolah menikmati lelucon sang tuan rumah. Salah satu tamu, pria berperut buncit, menambahkan, "Wah, hebat sekali, Bambang. Taman ini seperti surga." Rasa panas yang memalukan menyebar dari leher Diar hingga ke pipinya. Ia bukan lagi si anak baru, atau Dono, atau Jono. Kali ini, ia adalah bahan lelucon. Namanya diplesetkan menjadi Bambang untuk menghibur tamu. Ia merasa diperlakukan seperti badut, atau bagian dari pertunjukan. Dengan tangan gemetar, ia menaruh nampan es dan berbalik pergi secepat mungkin, meninggalkan gelak tawa yang masih terdengar di telinganya. Sepanjang sisa hari itu, ia bekerja bagaikan robot, tanpa semangat. Setiap tawa yang ia dengar dari arah villa terasa seperti sambaran cambuk. Saat pulang, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Kabar baiknya, ia mendapat bonus kecil karena acara yang sukses. Namun, uang itu terasa hampa di tangannya. Bambang. Satu kata itu terus mengiang. Malam itu, di rumah sederhananya di pinggiran kota yang jauh dari kemegahan Bukit Permai, Diar tidak bisa menyentuh makan malam ibunya. Adik-adiknya, Rara dan Bima, yang biasanya riang menyambutnya, tampak membaca kegelisahan kakaknya. Mereka diam. "Diar, kenapa, nak?" tanya Bulastri, ibu dengan mata yang selalu bisa melihat ke dalam jiwa anak-anaknya. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma capek," jawab Diar pendek. Bulastri tidak menyerah. Setelah adik-adiknya tidur, ia duduk di samping Diar di teras kecil, ditemani secangkir teh jahan hangat dan nyala lampu minyak tempel. "Ceritakan pada ibu," pintanya lembut. "Beban yang dibagi akan jadi lebih ringan." "Maka, ceritalah Diar." Dengan suara parau, ia menuturkan semua yang ia rasakan selama 3 bulan ini. Perasaan tidak terlihat, panggilan nama-nama yang salah, hingga kejadian memalukan hari itu.
Ia juga menceritakan sosok Andre yang mengancam dan tawarannya yang mencurigakan, serta perasaannya yang mulai bercampur aduk antara cinta pada taman dan kebencian pada perlakuan yang ia terima. Rasanya, Bu, saya hanya hiasan. Seperti pot bunga. Diperhatikan kalau indah, tapi tidak pernah dianggap punya nama, punya perasaan. Keluh Diar, suaranya hampir tercekik. Bu Lastri mendengarkan dengan sabar. Tangannya yang kasar dan penuh urat menggenggam tangan anaknya. Setelah Diar selesai, ia menarik napas panjang. Matanya memandang ke langit malam yang berbintang. Nak, mulanya, suaranya tenang seperti aliran sungai. Dulu, ayahmu, Pak Kardi, juga bekerja untuk orang-orang besar. Bukan di villa, tapi di perkebunan milik keluarga Belanda sebelum merdeka. Beliau pernah bercerita hal yang mirip. Diar menoleh, penasaran. Majikan ayahmu dulu, Tuan Van Dijk, dikenal sangat ketat dan dingin. Selama bertahun-tahun, beliau hanya memanggil ayahmu Gardener atau Kardi dengan logat Belanda yang kasar. Ayahmu juga sering merasa tidak dihargai. Sampai suatu hari, ada wabah penyakit di perkebunan teh. Semua tanaman mulai mati. Para ahli didatangkan, tapi tidak berhasil. Tuan Van Dijk hampir bangkrut. Bu Lastri berhenti sejenak, menyesap tehnya. Ayahmu, dengan pengetahuannya yang ia dapat dari kakekmu, diam-diam bereksperimen dengan ramuan tradisional. Ia bekerja siang malam. Dan berhasil. Ia menemukan cara menyelamatkan perkebunan itu. Lalu Tuan Van Dijk memuji ayah, tanya Diar. Iya, tapi bukan seperti yang dibayangkan. Tidak ada pesta atau kenaikan gaji besar. Suatu malam, Tuan Van Dijk memanggil ayahmu ke perpustakaannya. Di sana, beliau berkata, Kardi, selama ini aku sengaja tidak dekat denganmu. Aku tahu kau berbakat. Tapi di lingkungan ini, penjajah yang serakah, jika mereka tahu aku sangat bergantung pada seorang pekerja pribumi, mereka akan menyakitimu untuk melukaiku. Mereka akan mencurimu dariku. Terkadang, ketidakpedulian adalah bentuk perlindungan. Diar terkesiap. Cerita itu terdengar familiar. Tuan Van Dijk kemudian membiayai sekolah ayahmu sampai bisa dapat sertifikat ahli pertanian, sesuatu yang sangat langka saat itu. Tapi semua dilakukan diam-diam. Dari luar, ayahmu tetap hanya gardener bagi orang lain. Jadi, ibu berpikir Pak Atma sengaja tidak memanggil nama saya dengan benar? Untuk melindungi saya? Tanya Diar, skeptis. Ibu tidak tahu, Nak. Setiap orang punya cara dan alasannya sendiri, jawab Bu Lastri bijak. Tapi yang ibu pelajari dari ayahmu dan pengalaman hidup ini, terkadang, orang yang paling tidak peduli secara terang-terangan justru yang paling banyak memperhatikan dari kejauhan. Mata mereka melihat, telinga mereka mendengar, tapi mulut mereka diam karena berbagai alasan. Takut, strategi, atau bahkan karena rasa sayang yang tidak tahu cara mengekspresikannya. Ia memegang bahu Diar. Kau bekerja di sana bukan untuk dipuji, Diar. Kau bekerja untuk memenuhi tanggung jawabmu pada keluarga, untuk menghormati ilmu ayahmu, dan untuk Tuhan yang memberikan kau tangan dan kecerdasan itu. Lakukan pekerjaanmu dengan ikhlas. Hargai dirimu sendiri, maka perlahan-lahan orang lain akan terpaksa menghargaimu dalam cara mereka sendiri. Jika suatu saat ternyata Pak Atma memang hanya seorang majikan yang lupa nama, kau tidak kehilangan apa-apa karena kau tidak pernah bekerja untuk namanya. Tapi jika ternyata ada alasan lain, kau akan siap menerimanya tanpa kekecewaan yang pahit. Nasihat itu seperti air jernih yang menyiram bara di dada Diar. Ia melihat ibunya, wanita yang hanya lulusan SD, tetapi memiliki kebijaksanaan yang dalam. Rasa marah dan sakit hatinya belum hilang sepenuhnya, tetapi ia merasa lebih ringan. Ibu memberinya perspektif, memberinya akar untuk tetap teguh. Terima kasih, Bu, ucap Diar, memeluk ibunya erat. Tetaplah rendah hati seperti rumput, Nak. Tapi juga kuat berakar seperti pohon beringin yang kau rawat itu, bisik Bu Lastri sambil membelai kepala anaknya. Keesokan harinya, Diar kembali ke Villa Atma dengan semangat yang berbeda. Bukan semangat yang naif mengharapkan pengakuan, tetapi semangat yang tenang dan berfokus pada tanggung jawab. Saat ia melewati gazebo, ia melihat sisa-sisa acara semalam. Ia membersihkannya dengan tekun, tanpa rasa pahit.
Dari jendela kantornya, Pak Atma melihat Diar membersihkan gazebo. Ekspresi wajah pemuda itu berbeda. Ada ketenangan, penerimaan. Bibir Pak Atma mengerut. Ia teringat percakapan teleponnya semalam dengan seseorang yang melaporkan insiden nama Bambang. Ia merasa sedikit menyesal, tapi juga lega. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah tembok yang ia bangun sudah terlalu tinggi. Tapi kemudian ia melihat Andre yang tiba-tiba muncul di taman, mendekati Diar dengan wajah yang tidak bersahabat. Kekhawatiran lamanya kembali. Tembok itu masih diperlukan, setidaknya untuk sementara waktu. Diar, yang kini dibekali oleh ketenangan dari nasihat ibunya, menghadapi Andre dengan anggukan sopan, lalu melanjutkan pekerjaannya, seolah-olah ketidakhadiran Andre lebih berarti daripada kehadirannya yang mengancam. Itu adalah bentuk perlawanan baru yang diam-diam, dan Andre, yang terbiasa dengan rasa takut atau kemarahan, justru sedikit terpancing oleh ketidakkacuhan ini. Pertempuran bawah tanah di Villa Atma memasuki babak baru, dan Diar mulai belajar bahwa kekuatan sejati terkadang terletak pada ketenangan batin yang tidak mudah digoyahkan. Ketenangan yang baru Diar temukan berumur pendek. Musim hujan tiba dengan lebat, membasahi Villa Atma dalam kelabu yang terus-menerus. Suasana di dalam rumah terasa lebih muram dari langit di luar. Kabar tentang kondisi jantung Pak Atma, yang sebelumnya hanya desas-desus, mulai dikonfirmasi oleh kunjungan rutin dokter spesialis yang mobil hitamnya sering terparkir di depan tangga utama. Suatu Selasa pagi yang basah, Diar sedang memeriksa saluran drainase di sisi utara taman yang mulai tersumbat daun-daun basah. Ia mendengar suara langkah tergesa-gesa dan suara pintu mobil dibanting. Melihat dari balik rumpun bambu, ia melihat Andre keluar dari mobil sportnya. Wajahnya tegang namun ada kilat sesuatu, antisipasi, kegembiraan terselubung di matanya. Ia masuk ke villa dengan langkah panjang, tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, keributan terjadi. Suara bel rumah berbunyi berulang-ulang, nada darurat. Para staf berlarian. Dari jendela dapur, Siska melambaikan tangan pada Diar, wajahnya pucat. Diar meninggalkan skopnya dan berlari mendekat. Apa yang terjadi? Tanyanya, napas tersengal. Tuan Atma, pingsan di ruang kerjanya. Bisik Siska, gemetar. Dokter bilang mungkin serangan jantung. Ambulans dalam perjalanan. Diar merasa dunia berputar. Hatinya berdebar kencang, bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tetapi karena khawatir pada sosok pria tua itu, sekeras dan sekaku apapun rupanya. Dalam sekejap, villa yang megah itu berubah menjadi sarang kepanikan yang tertahan. Ambulans datang dengan sirine yang meredam. Petugas medis dengan tandu membawa tubuh Pak Atma yang terbungkus selimut darurat keluar dari villa. Wajah sang taipan tampak pucat dan lemah, jauh dari sosok tegas yang biasa Diar lihat. Andre berjalan di samping tandu, wajahnya menunjukkan keprihatinan yang terlatih dengan sempurna, memegang tangan pamannya sambil berbicara pada petugas medis dengan otoritas. Saya keponakan sekaligus penanggung jawab terdekatnya. Saya yang akan menemani, kata Andre dengan suara keras, terdengar oleh semua staf yang berkerumun. Pernyataannya seperti klaim resmi atas kekosongan kekuasaan. Pintu ambulans tertutup. Villa Atma tercekam dalam keheningan yang berat, hanya terdengar rintik hujan yang mulai turun lagi. Kemudian, Andre berbalik, menghadapi puluhan pasang mata yang penuh kecemasan. Dengar, semua, serunya, suaranya memotong keheningan. Paman saya sakit keras. Atas nama keluarga, saya akan mengambil alih sementara segala urusan di villa dan perusahaan. Semua operasional tetap berjalan seperti biasa. Tapi untuk keputusan apapun, kalian melapor pada saya. Apakah sudah jelas? Semua mengangguk, sebagian dengan tatapan takut. Andre lalu menunjuk beberapa orang. Pak Rudi, jaga kondisi taman. Jangan sampai ada yang tidak beres. Bu Yuni, saya ingin semua dokumen penting dari kantor paman di villa ini dalam 2 jam. Dono, siapkan mobil untuk saya ke rumah sakit. Perintah-perintah itu keluar dengan lancar, seolah-olah sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Diar melihat ada kilat kepuasan di mata Andre ketika semua orang patuh tanpa bertanya. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Dalam beberapa hari, perubahan terasa nyata. Villa yang dulu dijalankan dengan disiplin sunyi oleh Pak Atma, kini dipenuhi dengan energi Andre yang gelisah dan dominan.
Ia sering mengadakan pertemuan dengan orang-orang asing yang berwajah licik dan berbicara dengan suara keras tentang restrukturisasi, likuidasi aset, dan pengambilan alih. Suatu sore, Diyar dipanggil ke teras belakang oleh Andre. Ia didampingi oleh seorang pria berkacamata tebal dengan papan klip di tangan, seorang surveyor. Diyar, ini Pak Handoko. Ia akan melakukan pengukuran untuk proyek baru saya, kata Andre dengan ringan, seolah-olah memberitahu rencana liburan. Pengukuran untuk apa, Pak Andre? Tanya Diyar hati-hati. Saya berencana membangun sebuah wellness club dan beberapa villa tamu eksklusif di lahan sebelah timur. Area yang sekarang adalah kebun buah dan taman bunga liar itu. Diyar terkejut. Area timur adalah bagian taman yang paling alami, dengan pohon-pohon buah tua dan hamparan bunga liar yang sengaja dibiarkan sebagai habitat kupu-kupu dan lebah. Itu adalah bagian favorit Pak Atma untuk berjalan-jalan santai. Tapi, Tuan Atma sangat menyukai area itu. Pak, beliau bilang itu adalah paru-paru alami villa, protes Diyar tanpa berpikir. Wajah Andre berubah dingin. Tuan Atma sedang sakit. Saya yang memutuskan sekarang. Progres bisnis tidak boleh berhenti hanya karena sentimen terhadap beberapa pohon dan bunga. Tugasmu adalah membantu Pak Handoko di sini, menunjukkan batas-batas lahan, bukan memberi masukan. Perintah itu terasa seperti tamparan. Diyar melihat Pak Rudi di kejauhan, wajah kepala kebun itu murung, tetapi ia hanya menggeleng pelan, memberi isyarat pada Diyar untuk menuruti. Sepanjang minggu itu, villa berubah menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Suasana penuh ketakutan. Bu Yuni, sekretaris setia Pak Atma, dikabarkan diistirahatkan karena dianggap tidak kooperatif. Sopir Dono sering mendapat teriakan karena hal sepele. Koki Jono mengeluh karena Andre membawa catering dari luar dan merendahkan masakannya. Puncaknya adalah ketika Andre mengumumkan rencana untuk mengoptimalkan aset dengan menjual beberapa koleksi seni dan mobil klasik Pak Atma. Kabar itu membuat para staf tua gempar. Itu adalah tindakan yang tidak akan pernah dilakukan Pak Atma selagi ia masih sadar. Diyar merasa gelisah. Setiap kali ia melewati rumah kaca dan melihat bonsai beringin yang mulai pulih, atau saat ia merawat tanaman herbal di dapur, ia merasa sedang merawat sesuatu yang sangat dicintai oleh seseorang yang tidak berada di sini untuk menjaganya. Nasihat ibunya tentang ketenangan dan tanggung jawab bergema, tetapi ia juga merasa ada tanggung jawab yang lebih besar, melindungi warisan yang dipercayakan, walau tidak secara eksplisit, padanya. Malam itu, di gubuk kerjanya yang sederhana, Diyar duduk termenung. Siska mendatanginya dengan 2 gelas teh hangat. Apa yang harus kita lakukan, SIS? Tanya Diyar, lelah. Dia akan menghancurkan semuanya. Taman, koleksi, bahkan mungkin villa ini. Siska duduk di sampingnya. Aku dengar dari suster di rumah sakit. Kondisi Tuan Atma sudah stabil, tapi masih lemah dan tidak boleh diganggu oleh urusan bisnis. Andre yang mengatur siapa yang boleh menjenguk. Jadi kita tidak bisa memberitahu beliau. Tidak langsung. Tapi, Siska menurunkan suaranya. Ada seseorang. Suster Riana. Ia baik padaku. Mungkin kita bisa menyampaikan pesan melalui dia. Apa kita berani? Tanya Diyar, ragu. Andre semakin tidak terkendali. Menentangnya berisiko besar. Kalau kita diam saja, semua yang Tuan Atma bangun, semua yang kau rawat dengan cinta, akan hilang. Kau ingat bonsai itu? Itu bukan sekadar pohon, Diyar. Itu kenangan. Dan Andre akan menginjak-injak semua kenangan hanya untuk uang. Mata Siska berapi-api. Diyar melihat keteguhan di sana. Ia teringat lagi pada nasihat ibunya. Lakukan pekerjaanmu dengan ikhlas. Merawat villa dan taman ini adalah pekerjaannya. Dan merawatnya berarti melindunginya dari kehancuran. Angin perubahan telah berubah menjadi badai yang mengancam akan mencabut segala sesuatu yang berakar di villa Atma. Diyar tahu, saatnya untuk tidak hanya menjadi penjaga yang pasif. Saatnya untuk bertindak, diam-diam, seperti akar pohon yang bekerja di dalam kegelapan tanah untuk menopang batang yang besar. Ia mengangguk pada Siska, sebuah persetujuan diam-diam. Misi untuk menyelamatkan warisan Pak Atma, dan mungkin, menyelamatkan Pak Atma sendiri, resmi dimulai. Rencana itu digodok di tempat paling tak terduga,
Gudang peralatan kebun tua di belakang rumah kaca. Udara di sana pengap, berdebu, dan beraroma pupuk serta minyak mesin. Hanya diterangi oleh satu bohlam kuning yang menggantung. Diyar, Siska, dan Pak Rudi berkumpul dengan wajah-wajah serius. Bahkan Pak Rudi, yang selalu mengutamakan kehati-hatian, kini bergabung setelah mengetahui rencana Andre untuk mencabut pohon-pohon beringin tua di sisi timur. Ini gila, desis Pak Rudi, mengusap keringat di dahinya. Kalau ketahuan, kita semua bisa dipecat. Atau lebih buruk. Kalau kita diam, Pak Rudi, tidak akan ada lagi yang perlu dirawat. Taman ini akan jadi beton dan kolam renang, jawab Siska, tekadnya tak tergoyahkan. Suster Riana setuju membantu. Ia akan memberitahu kita jadwal Andre dan memastikan ruangan Pak Atma kosong. Tapi kita hanya punya waktu singkat. Apa yang harus saya sampaikan, Pak? Tanya Diyar, gugup. Saya hanya tukang kebun. Kau bukan, hanya tukang kebun, nak, kata Pak Rudi, meletakkan tangan di bahu Diyar. Kau adalah orang yang merawat hatinya. Ia menunjuk ke arah villa. Bukti-bukti yang kita kumpulkan, foto pengukuran lahan, rekaman percakapan Andre dengan kontraktor yang kasar, laporan penjualan aset, semua itu penting. Tapi yang lebih penting adalah kau. Pak Atma perlu tahu bahwa ada seseorang di sini yang masih setia, yang masih peduli pada apa yang ia cintai. Dengan tangan gemetar, Diyar menyimpan dokumen dan foto-foto itu di dalam tas ranselnya, tersembunyi di balik bungkus bekal makan siang. Mereka memutuskan hari H adalah saat Andre mengadakan rapat dengan calon investor di sebuah hotel. Itu memberi mereka jendela waktu sekitar 2 jam. Hari itu tiba. Udara tegang terasa di villa. Andre, percaya diri dengan setelan barunya, berangkat dengan mobil mewahnya. Siska memberi kode. Sebuah sapu tangan putih dijemur di jendela dapur. Artinya, jalur aman. Diyar memakai pakaiannya yang terbaik. Sebuah kemeja kotak-kotak sederhana dan celana jeans yang bersih. Ia tidak ingin terlihat seperti penyusup. Dengan mengendarai sepeda motornya yang butut, ia meluncur ke rumah sakit swasta di pusat kota, jantung berdebar-debar kencang. Rumah sakit itu megah dan steril, membuatnya semakin merasa tidak berada di tempatnya. Di lobi, ia mencari wajah Suster Riana sesuai deskripsi Siska, perempuan paruh baya dengan tatapan lembut tapi tegas. Ia menemukannya di dekat pos perawat. Suster Riana? Tanyanya lirih. Perempuan itu menatapnya. Matanya cepat menilai. Diyar. Iya, Bu. Ikut saya. Cepat. Andre Atmajaya baru saja telepon. Rapatnya selesai lebih awal. Kau mungkin hanya punya 15 menit. Mereka masuk ke lift khusus menuju lantai VIP. Koridor di lantai itu sunyi. Hanya terdengar bunyi monitor medis dari balik pintu-pintu tertutup. Bau antiseptik menyengat. Suster Riana berhenti di depan sebuah pintu bernomor 888. Dia sedang sadar, tapi lemah. Bicaralah dengan jelas dan pelan. Jangan membuatnya terkejut atau emosi. Saya akan berjaga di luar, pesannya sebelum membuka pintu. Diyar memasuki ruangan. Cahaya temaram dari lampu tidur menyinari tempat tidur besar di tengah ruangan. Di sana, terbaring Pak Atma. Tubuhnya terlihat lebih kecil di balik selimut putih. Wajahnya pucat dan keriput, oksigen tipis terpasang di hidungnya. Monitor di sampingnya memancarkan grafik detak jantung dengan bunyi bip-bip yang teratur tapi mengingatkan pada kerapuhan. Sosok itu sangat berbeda dengan taipan tegas yang biasa ia lihat. Diyar hampir menangis. Tuan Atma? Panggilnya. Suaranya bergetar. Mata Pak Atma yang tertutup perlahan terbuka. Butuh beberapa detik bagi fokusnya untuk menyetel. Saat ia melihat Diyar berdiri di sana, matanya melebar sejenak, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kelegaan. Kau, gumamnya, suara parau dan berat. Ia mencoba mengangkat tangannya, tapi terlalu lemah. Diyar segera mendekat, berjongkok di samping tempat tidur agar sejajar. Saya Diyar, Tuan, tukang kebun di villa. Aku tahu. Pernapasannya berat. Diyar, putra, Pak Kardi. Diyar tersentak. Ia menyebut nama ayahnya. Tepat seperti yang dikatakan ibunya. Ayah saya, Tuan kenal.
Senandung kecil keluar dari mulut Pak Atma, seperti upaya tertahan untuk tertawa. Sahabat, masa kecil. Orang, baik. Napasnya tersengal. Penyelamat, nyawaku. Cerita itu, yang sebelumnya hanya samar-samar dari ibunya, kini terdengar langsung dari sumbernya. Diar merasa dunia berputar. Tuan, saya datang karena keadaan darurat. Andre, Diar berhenti, takut memicu stres. Wajah Pak Atma berkerut, bukan karena kejutan, tapi seperti konfirmasi atas kecurigaan yang sudah lama ia pendam. Andre, serakah. Apa yang dia lakukan? Dengan cepat dan jelas, Diar menceritakan semuanya. Rencana pembangunan wellness club di Taman Timur, penjualan aset seni dan mobil, pemecatan Bu Yuni, suasana ketakutan di villa. Ia mengeluarkan dokumen dan foto dari tasnya, menunjukkan bukti-bukti konkret. Mata Pak Atma, meski lemah, menyala dengan api kemarahan yang lama tertahan. Dasar, anak, kurang ajar. Ia mencoba duduk, tapi batuk-batuk. Diar segera membantunya, menyangga punggungnya dengan bantal. Kau, berani, datang ke sini. Ucap Pak Atma setelah napasnya stabil. Matanya menatap Diar dengan intensitas baru. Villa, taman, itu rumah saya juga sekarang, Tuan. Saya tidak tega melihatnya dihancurkan. Baik, Diar. Nama itu diucapkan dengan sengaja, jelas, penuh pengakuan. Dengarkan, ada wasiat, salinan, di perpustakaan, lukisan, pelabuhan senja, di baliknya, brankas kecil. Kode, tanggal pernikahan, saya dan istri, 140.889. Diar mengulangi angka itu dalam hati, 14 Agustus 89. Ambil, sebelum Andre menemukan. Bawa, pada pengacara, Herman Wijaya. Kartu namanya, di laci meja, saya. Tapi bagaimana saya bisa masuk ke perpustakaan? Selalu dikunci. Kunci, cadangan. Di pot bonsai, di ruang tamu. Yang kau rawat. Di bawah, media tanam. Diar terpana. Betapa detail dan penuh pertimbangan rencana Pak Atma. Cepat, pergi. Desis Pak Atma tiba-tiba. Matanya melihat ke arah monitor detak jantung yang mulai berdetak sedikit lebih cepat. Andre, mungkin, sudah di sini. Suster Riana membuka pintu. Wajahnya cemas. Diar, cepat. Mobilnya terlihat masuk parkiran. Terima kasih, Tuan Atma. Semoga lekas sembuh. Bisik Diar, memegang tangan tua itu sebentar. Tangannya dingin, tapi genggamannya, meski lemah, terasa penuh pesan. Hati-hati, anakku, gumam Pak Atma. Kata terakhir itu membuat air mata akhirnya menetes di pipi Diar. Diar melesat keluar melalui pintu belakang yang ditunjukkan Suster Riana, tepat saat ia mendengar suara langkah keras dan suara Andre yang marah di lobi. Siapa yang izinkan pengunjung? Saya bilang tidak boleh. Jantung Diar berdebar kencang, tetapi dalam dadanya sekarang ada tekad baja. Ia tidak lagi sekadar tukang kebun yang tersesat. Ia adalah utusan, dengan misi rahasia yang bisa menyelamatkan segalanya. Sepanjang perjalanan pulang, angin menerpa wajahnya, dan Diar tahu, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Ia harus masuk ke perpustakaan itu, menemukan wasiat itu, sebelum Andre menghancurkannya selamanya. Misi rahasia ke kamar sakit meninggalkan jejak yang dalam di benak Diar. Kata-kata, anakku, yang terucap lemah dari bibir Pak Atma terus bergema di telinganya, membalikan seluruh persepsinya selama ini. Namun, di balik legaan itu, ada tekanan yang lebih besar. Ia harus menyusup ke perpustakaan pribadi dan menemukan wasiat itu sebelum Andre melakukannya. Sepulang dari rumah sakit, Diar langsung mencari Siska. Mereka bertemu di sudut cucian belakang villa. Suara mesin cuci yang berdengung menjadi penyamaran yang sempurna. Apa yang terjadi? Kamu ketahuan? Tanya Siska, khawatir. Tidak, tapi Andre hampir menangkap saya. Jawab Diar, masih napas tersengal. Tapi saya bertemu dengan beliau, SIS. Dia tahu siapa saya. Dia kenal ayah saya. Siska terkejut. Benarkah?
Lebih dari itu, dia memberi saya petunjuk untuk menemukan wasiatnya. Diar menurunkan suaranya menjadi hampir tak terdengar, menceritakan tentang kunci cadangan di bawah media tanam bonsai, lukisan, pelambuhan senja, dan kode tanggal pernikahan. Kita harus bergerak malam ini, desis Siska, matanya berbinar dengan tekad. Andre pulang dari rumah sakit dengan wajah seperti badai. Dia pasti curiga ada sesuatu. Dan aku dengar dia memerintahkan tukang gembok untuk mengganti semua kunci di villa besok pagi. Mereka sepakat untuk melakukannya tengah malam, ketika villa sepi. Siska akan berjaga di lorong, sementara Diar masuk ke perpustakaan. Pak Rudi, yang diberitahu, akan mengalihkan perhatian penjaga malam dengan inspeksi rutin di area taman belakang. Malam itu, villa terasa seperti makhluk raksasa yang tertidur. Hanya lampu-lampu taman yang redup menyala. Dengan jantung berdebar kencang, Diar menyelinap melalui pintu dapur belakang yang sudah dibiarkan terbuka oleh Siska. Ia merayap melalui koridor gelap, mengandalkan ingatannya tentang denah villa dari perbincangan dengan Siska. Ruang tamu utama gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela-jendela tinggi. Di tengah ruangan, di atas meja marmer, berdiri bonsai beringin yang ia selamatkan. Dalam kegelapan, siluetnya tampak anggun dan penuh kekuatan. Dengan tangan gemetar, Diar memasukkan jari-jarinya ke dalam media tanam akadama yang gembur di pangkal pohon. Ia meraba dengan hati-hati, takut merusak akar. Dan di sana, di dekat pinggiran pot, ia merasakan sesuatu yang dingin dan logam. Kunci kecil. Ia menggenggamnya erat, seperti menggenggam harapan. Dari ruang tamu, ia menuju ke koridor barat. Di ujungnya terdapat pintu kayu besar berukir, pintu perpustakaan. Siska sudah menunggu di sana, bersembunyi di balik tirai tebal. Semua aman, bisik Siska. Penjaga sedang dipancing Pak Rudi. Cepat. Diar memasukkan kunci ke dalam lubangnya. Bunyi klik yang halus terdengar nyaring di keheningan malam. Ia mendorong pintu dan masuk, lalu segera menutupnya di belakangnya. Perpustakaan itu gelap dan berdebu, beraroma kertas tua dan kayu mahoni. Sorotan senter kecil dari ponsel Diar menyapu ruangan. Rak-rak buku mencapai langit-langit, dihiasi dengan globe tua dan artefak-artefak. Di dinding jauh, ia melihatnya. Lukisan besar, pelabuhan senja, karya pelukis maestro Indonesia, menggambarkan perahu-perahu di bawah langit jingga keemasan. Diar mendekat. Lukisan itu berat. Dengan susah payah, ia menggesernya perlahan dari dinding. Dan di belakangnya, tertanam di dinding, ada sebuah brankas kecil berwarna abu-abu baja. Matanya tertuju pada panel numerik. Kode, tanggal pernikahan, saya dan istri. 140889. Dengan jari yang dingin, ia menekan angka-angkanya. 140889. Bunyi BF yang membenarkan, lalu klik yang melegakan. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, hanya ada beberapa berkas. Sebuah map coklat tebal bertuliskan, Wasia, dengan tinta emas, beberapa dokumen properti, dan sebuah amplop kuning tua. Diar mengambil map wasiat itu. Saat ia melakukannya, amplop kuning itu terjatuh. Dari dalamnya, keluar selembar foto lama hitam putih. Diar mengambil foto itu. Sorot senternya menyinari gambar dua pemuda, berusia mungkin belasan tahun, duduk di atas sebuah jembatan kayu, kaki tergantung di udara. Mereka tertawa lepas. Salah satunya jelas adalah Pak Atma yang masih sangat muda. Dan yang satunya, Diar menatap lebih dekat. Jantungnya berhenti sejenak. Itu adalah ayahnya, Pak Kardi. Mereka terlihat seperti saudara, begitu akrab dan riang. Di balik foto, tertulis tulisan tangan yang sudah memudar. Budik Kardi, Jembatan Lembah Hijau, 1978. Sahabat selamanya. Budi. Jadi itu nama panggilan Pak Atma muda. Dan ayahnya, Kardi, tersenyum lebar di sana. Diar memegang foto itu erat-erat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Semua yang dikatakan ibunya benar. Mereka bukan sekadar majikan dan karyawan. Mereka adalah sahabat. Ditarik oleh ingatan yang mendadak hidup, Diar membuka map wasiat. Ia tidak membacanya. Itu bukan haknya. Tetapi ia melihat halaman pertama.
Di sana, dalam bahasa hukum yang kaku, tertulis nama penerima utama warisan, Diar Kardianto. Namanya ditulis dengan benar, dan bagiannya 50% dari seluruh aset. Ia terduduk di lantai, bersandar pada rak buku. Perasaannya campur aduk, terharu, tidak percaya, bersalah, takut. Ini terlalu besar. Ia hanya ingin menyelamatkan Taman, bukan mengklaim separuh kekayaan. Tiba-tiba, ia mendengar suara di luar. Suara langkah kaki. Dan suara Andre yang keras dan marah. Siapa yang masuk ke perpustakaan? Lampunya menyala dari celah pintu. Diar panik. Ia dengan cepat menyimpan foto itu di saku bajunya. Lalu map wasiat ia masukkan ke dalam ranselnya. Ia mematikan senter, berusaha mencari jalan keluar. Perpustakaan hanya punya satu pintu. Jendela-jendelanya terlalu kecil dan berteralis. Diar, aku tahu kau di dalam, teriak Andre dari balik pintu. Suaranya mendesak dan penuh kemenangan. Keluarlah dengan tangan di atas kepala. Diar melihat sekeliling dengan panik. Lalu, matanya tertuju pada perapian tua di sisi ruangan. Apakah ada jalan lewat cerobong? Itu mustahil. Ia terjebak. Pintu didobrak. Andre berdiri di sana, dengan dua orang bodyguard bayaran yang besar. Wajahnya merah padam, tapi senyum di bibirnya dingin dan keji. Pencuri, hardiknya, suaranya menggema di ruangan sunyi. Aku tahu kau dan pelayan kecilmu berkomplot. Dan sekarang aku menangkap basah kau sedang mencuri dokumen pribadi pamanku. Diar berdiri tegak, meski lututnya gemetar. Di tangannya, ia masih memegang map wasiat. Saya tidak mencuri. Saya disuruh Pak Atma untuk mengambil ini. Lelucon apa lagi itu? Paman sedang koma. Tidak mungkin menyuruh siapa-siapa. Andre mendekat. Matanya menyipit melihat map di tangan Diar. Serahkan itu. Tidak, jawab Diar. Suaranya lebih tegas dari yang ia kira. Ini milik Pak Atma. Saya akan menyerahkannya pada pengacara beliau, seperti yang diperintahkan. Andre tertawa sinis. Pengacara? Herman Wijaya? Kau pikir dia akan mendengarkan seorang tukang kebun? Di mata hukum, kau adalah penjahat yang menyusup dan mencuri. Ia memberi isyarat pada bodyguard. Ambil dia. Dan ambil map itu. Bodyguard itu mendekat. Diar mundur, hingga punggungnya menempel di rak buku. Ia melihat Siska yang ketakutan di belakang Andre, dengan mulut terkunci oleh tangan salah satu bodyguard. Ia tidak punya pilihan. Saat tangan bodyguard yang pertama hampir mencapainya, tiba-tiba suara lain terdengar dari lorong. Suara yang lemah, namun penuh wibawa yang tak terbantahkan. Berhenti. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Di sana, bersandar pada bingkai pintu dengan bantuan tongkat, berdiri Pak Atma. Wajahnya pucat dan lelah. Ia mengenakan baju rumah sakit dan jas tebal. Di belakangnya, Suster Riana dan seorang pria berkacamata dengan tas kerja, Herman Wijaya, sang pengacara, ikut berdiri. Andre, ucap Pak Atma, suaranya seperti baja yang diasah. Apa yang kau lakukan di perpustakaanku di tengah malam? Andre terkejut, tapi cepat mengambil alih. Paman, kau keluar dari rumah sakit? Aku menangkap pencuri. Dia, tukang kebun ini, mencoba mencuri dokumen penting. Pak Atma mengabaikannya. Matanya tertuju pada Diar, dan ada kelembutan sekilas di sana. Diar, kau sudah mendapatkannya. Diar mengangguk, masih syok. Iya, Tuan, ada di sini. Baik. Pak Atma kemudian menatap keponakannya. Andre, kau yang selama ini berusaha mencuri. Kau yang berusaha menjual asetku di belakangku, mengusir karyawan setiaku, dan menghancurkan taman yang istriku cintai. Herman, ia menoleh pada pengacaranya. Tolong panggil polisi. Saya ingin melaporkan upaya penggelapan, pemalsuan, dan perampasan. Wajah Andre menjadi pucat pasi. Paman, tidak, ini salah paham. Aku hanya ingin melindungi hartamu. Lalu mengapa kau mengganti semua kunci besok? Mengapa kau memerintahkan penjualan lukisan koleksiku?
Mengapa kau mengancam akan memecat siapapun yang melawanmu? Tanya Pak Atma. Setiap pertanyaan seperti pukulan palu. Andre tak bisa menjawab. Ia melihat bodyguardnya yang kini ragu-ragu. Melihat Pak Atma yang meski lemah, masih memiliki otoritas mutlak. Melihat pengacara yang sudah menelepon. Aku keluarga darahmu, teriak Andre putus asa. Dan darah telah kau cemari dengan keserakahan, jawab Pak Atma dengan sedih. Sekarang, pergi dari vilaku, sebelum polisi datang. Dengan wajah hancur dan penuh kebencian, Andre melesat pergi, diikuti oleh bodyguardnya. Ruangan perpustakaan tiba-tiba hening. Pak Atma menghela napas panjang, tubuhnya goyah. Suster Riana dan Pak Herman segera menahannya. Tapi ia mengulurkan tangan pada Diar. Diar, kemari. Diar mendekat, masih gemetar. Keluarkan foto yang kau temukan, pinta Pak Atma lembut. Diar terkejut. Ia mengeluarkan foto lama dari sakunya. Pak Atma menerimanya. Matanya berkaca-kaca saat memandanginya. Ini kami. Aku, Budi, dan sahabatku, Kardi. Ayahmu. Ia menatap Diar. Dia menyelamatkanku dari tenggelam di sungai di bawah jembatan itu. Aku berhutang nyawa padanya. Dan ketika dia meninggal, aku berjanji akan menjaga keluarganya. Tapi aku salah. Aku malah menjauh. Karena takut masa lalu dan takut orang seperti Andre akan menyakiti kalian jika tahu hubungan kita. Ia memegang bahu Diar. Memanggilmu dengan nama yang salah, itu siksaan bagiku juga. Nak, setiap kali aku melakukannya, aku melihat wajah ayahmu. Tapi itu untuk melindungimu. Agar kau tidak menjadi target dalam permainan kotor yang selalu mengelilingiku. Maafkan orang tua yang keras kepala ini. Air mata Diar akhirnya meledak. Semua kebingungan, luka, dan keraguan selama ini mencair dalam pengakuan itu. Tidak perlu minta maaf, Tuan. Saya mengerti sekarang. Panggil aku Paman, Nak, seperti ayahmu dulu memanggilku. Diar tersenyum melalui air mata. Baik, Paman. Di perpustakaan yang dipenuhi sejarah dan rahasia itu, sebuah hubungan yang lama tertunda akhirnya ditemukan kembali. Pengakuan itu terlambat, tapi datang tepat pada waktunya untuk mengubah segalanya. Wasiat yang Diar pegang bukan lagi sekadar dokumen hukum, tapi menjadi simbol pengakuan dan kepercayaan yang akhirnya diberikan secara terbuka. Dan bagi Diar, ia akhirnya menemukan bukan hanya nama yang benar, tetapi juga sebuah keluarga yang ia tidak pernah sangka akan dimilikinya. Kemenangan di perpustakaan terasa seperti oasis di gurun, namun pasirnya masih menggunung dan matahari terik Andre belum benar-benar terbenam. Setelah kepergian Andre yang penuh kebencian dan ketibaan polisi yang mengambil laporan singkat, villa memasuki malam yang gelisah namun penuh kelegaan. Pak Atma, meski kelelahan, bersikeras untuk tidak kembali ke rumah sakit. Rumahku adalah obat terbaik, ujarnya pada Suster Riana yang khawatir. Dokter pribadinya dipanggil dan setuju dengan syarat istirahat total dan pengawasan ketat. Pak Atma ditempatkan di kamar tidurnya di lantai 1 yang luas, agar tidak perlu menaiki tangga. Diar, Siska, Pak Rudi, dan Pak Herman Wijaya berkumpul di ruang keluarga yang lebih kecil dan nyaman, sementara Pak Atma beristirahat. Di atas meja kayu tua, map wasiat itu terbuka. Lampu temaram menciptakan atmosfer serius. Diar, mulailah Pak Herman, pria berkacamata dengan aura tenang namun tajam. Tuan Atma telah menjelaskan semuanya padaku. Wasiat ini sudah direvisi 2 bulan yang lalu, setelah kondisinya mulai menurun dan ia melihat gelagat tidak baik dari keponakannya. Ia menunjuk pada beberapa klausul. Di sini, 50% dari seluruh asetnya, termasuk villa, perusahaan induk Atma Group, dan semua investasi, diwariskan kepadamu. 30% dialokasikan untuk yayasan sosial yang akan mengelola pendidikan dan kesehatan bagi karyawan dan masyarakat sekitar. 20% sisanya untuk para karyawan setia, dengan pembagian berdasarkan masa kerja. Angka-angka itu membuat Diar pusing. Itu bukan lagi soal uang, tetapi sebuah kerajaan bisnis yang ia tidak paham sama sekali. Tapi Pak Herman, saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Saya hanya bisa merawat tanaman. Itulah mengapa wasiat ini juga menunjuk seorang trustee, penanggung jawab kepercayaan, yaitu saya, jelas Pak Herman dengan sabar.
dan sebuah dewan pengawas yang terdiri dari Pak Rudi, Bu Yuni, dan beberapa direktur lama yang setia. Warisan ini tidak berarti kamu harus menjalankan semuanya sendiri. Tapi hak kepemilikan dan keputusan akhir ada di tanganmu. Siska memegang tangan Diar yang dingin. Kau tidak sendiri, Diar. Kami semua di sini. Pak Rudi mengangguk mantap. Kami sudah lama melayani keluarga ini. Kami tahu apa yang baik untuk villa dan perusahaannya. Masalahnya, lanjut Pak Herman, wajahnya berkerut, adalah Andre. Wasiat ini belum diverifikasi oleh pengadilan dan belum mendapatkan grant of probate, surat ketetapan wasiat. Dia masih punya akses ke beberapa aset likuid dan mungkin masih bisa membuat masalah. Terutama, dia tahu bahwa wasiat ini ada. Dan malam ini dia kalah. Orang seperti Andre tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Sebagai pengacara senior, Pak Herman langsung bertindak. Ia membuat salinan digital wasiat dan dokumen pendukung, mengirimkannya ke rekannya di kantor dan ke brankas bank yang aman. Map asli dikembalikan ke brankas perpustakaan, dengan kode yang diubah. Tapi mereka semua tahu, Andre sudah melihat isinya. Pertempuran hukum dan intrik akan segera dimulai. Keesokan harinya, villa bangun dengan suasana yang berbeda. Ada kelegaan karena sang tuan kembali, namun juga kecemasan akan pembalasan dendam. Benar saja, kabar mulai berembus. Sebuah artikel kecil di tabloid bisnis online memuat judul provokatif. Taipan sakit, tukang kebun diduga manfaatkan kelemahan untuk kuasa warisan. Isinya penuh dengan insinuasi bahwa Diar adalah manipulator yang memanfaatkan kondisi lemah Pak Atma. Diar panik saat membaca itu. Difitnah begitu keji. Tapi Pak Herman tenang. Ini sudah diperkirakan. Andre mencoba membangun narasi di pengadilan opini publik. Tapi kita punya bukti kuat. Rekaman perintah Andre untuk menjual aset, laporan dari karyawan yang diintimidasi, dan yang terpenting, kesaksian Pak Atma sendiri yang sekarang sudah sadar dan koheren. Pak Atma, meski masih di tempat tidur, bersikeras memanggil notaris dan 2 dokter untuk membuat pernyataan di bawah sumpah bahwa ia masih waras dan wasiat itu dibuat dengan kehendak bebasnya. Itu adalah pukulan balik pertama. Namun, Andre tidak main-main. 2 hari kemudian, sekelompok orang berpakaian preman muncul di gerbang villa, mengaku sebagai tim keamanan yang dikontrak oleh Andre Atmajaya untuk mengamankan aset keluarga. Mereka kasar dan mencoba menerobos. Untungnya, Pak Rudi sudah mengantisipasi. Bersama dengan para tukang kebun, sopir, dan penjaga keamanan lama, Dono, Jono, Budi, dan lainnya, mereka membentuk barikade manusia. Insiden itu hampir menjadi keributan sebelum polisi yang sudah dihubungi Pak Herman datang membubarkan mereka. Perang psikologis pun dimainkan. Telepon ancaman datang ke rumah Bulastri, Ibu Diar, mengintimidasi bahwa anaknya akan celaka. Diar marah dan ketakutan. Ia langsung pulang, ingin membawa keluarganya ke tempat aman. Tapi Bulastri, dengan keteguhan yang membuat Diar terpukau, menolak. Kami tidak lari, Nak. Ayahmu juga tidak pernah lari dari intimidasi. Kami di sini, doa kami menyertaimu. Pak Atma, yang mendengar hal ini, merasa sangat bersalah. Ini salahku. Aku membawa masalah ke pintu rumah ibumu. Ia memerintahkan Pak Herman untuk menyewa pengawal pribadi yang profesional untuk menjaga keluarga Diar dan villa. Pertempuran mencapai puncaknya ketika surat somasi dari pengacara Andre datang, menantang keabsahan wasiat dan menuduh adanya undue influence, pengaruh tidak pantas, dari Diar. Mereka meminta pembekuan semua aset sampai pengadilan memutuskan. Ini berbahaya, kata Pak Herman di ruang kerja Pak Atma. Jika aset dibekukan, operasional perusahaan bisa lumpuh. Ribuan karyawan bisa terkena imbas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Diar, merasa kewalahan. Kita harus menyerang balik lebih keras, jawab Pak Herman. Kita memiliki bukti bahwa Andre lah yang melakukan undue influence dan bahkan financial abuse terhadap klien yang rentan, yaitu Pak Atma, saat beliau sakit. Kita ajukan permohonan restraining order, perintah pelarangan, untuk mencegahnya mendekati villa, perusahaan, dan keluarga kamu. Dan kita ajukan gugatan perdata untuk penggelapan. Rencana itu berisiko dan akan memakan waktu lama. Sementara itu, ketegangan di villa memuncak.
Setiap bunyi yang tidak biasa, setiap mobil asing yang lewat, membuat mereka tegang. Malam itu, setelah rapat panjang, Diar merasa perlu udara segar. Ia berjalan ke taman, ke area rumah kaca. Di sana, di bawah cahaya bulan, bonsai beringin tua itu tampak damai. Ia merawatnya dengan lembut, kegiatan yang selalu menenangkannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara gesekan di balik semak besar. Bukan suara binatang. Lebih berat. Hatinya berdebar. Apakah Andre sudah menyusup? Dengan hati-hati, ia mengambil sebuah alat pemangkas yang tertinggal. Ia mendekati sumber suara. Saat ia mengintip, ia melihat sebuah siluet manusia sedang membungkuk di dekat panel listrik taman, dekat dengan rumah kaca. "Siapa di sana?" teriak Diar. Siluet itu menoleh. Bukan Andre, tapi wajah asing yang garang. Tanpa berpikir panjang, orang itu melompat dan menyerang Diar. Perkelahian singkat terjadi di antara hamparan bunga. Diar, yang lebih muda dan lincah, berhasil menjatuhkan orang itu. Tapi orang itu berteriak, "Gagal!" Tapi yang lain sudah jalan. Yang lain, pikiran Diar melesat. Ia meninggalkan pria itu dan berlari sekuat tenaga menuju villa. Ia harus memperingatkan mereka. Saat ia tiba di teras belakang, ia melihat asap. Asap tipis keluar dari bawah jendela perpustakaan. "Kebakaran! Kebakaran!" Panggil pemadam kebakaran. Teriak Diar sekuat tenaga sambil berlari menuju keran air taman dan selang terdekat. Dari dalam villa, Siska, Pak Rudi, dan yang lain berlarian keluar. Pak Herman menelepon pemadam kebakaran. Yang paling mengerikan, Pak Atma masih di kamarnya di lantai 1, dekat perpustakaan. Diar, tanpa pikir panjang, membasahi bajunya dengan air dari selang dan berlari masuk ke villa. Asap sudah mengepul di koridor. Ia menuju kamar Pak Atma. Suster Riana sedang berusaha membantu beliau yang sulit berjalan. "Paman, ayo, cepat!" teriak Diar, membantu memapah Pak Atma. "Wasiat, di perpustakaan." Batuk Pak Atma. "Sudah diselamatkan, Paman. Itu hanya dokumen. Yang penting nyawa Anda," sahut Diar, menariknya keluar dari kamar. Mereka berhasil keluar tepat saat suara sirene pemadam kebakaran terdengar. Api berhasil dipadamkan dengan cepat karena sumbernya kecil, sebuah bahan pembakar yang ditempatkan di bawah jendela. Kerusakan tidak parah, hanya bagian luar dinding yang hangus. Tapi pesannya jelas. Ini adalah peringatan. Ancaman pembakaran. Polisi yang datang menemukan pria yang pingsan di taman, kaki tangannya yang berusaha membakar villa. Ia mengaku disuruh oleh seseorang via telepon dengan bayaran tinggi. Jejaknya mengarah pada Andre, meski sulit dibuktikan langsung. Insiden itu menjadi titik balik. Pak Herman, dengan marah, langsung mengajukan permohonan restraining order dan melaporkan percobaan pembakaran dan pembunuhan. Media, yang awalnya diracuni oleh Andre, kini berbalik memuat berita tentang keponakan Durjana yang mencoba membunuh pamannya sendiri untuk warisan. Tekanan publik dan bukti-bukti yang mulai bertumpuk membuat posisi Andre goyah. Namun, Diar tahu, ular yang terpojok justru paling berbahaya. Perang untuk wasiat dan masa depan Villa Atma belum berakhir. Malam ini, mereka berhasil melewati perangkap maut. Tapi mereka semua sadar, Andre masih di luar sana, dan dendamnya sekarang telah berubah menjadi kebencian yang membara. Perjuangan untuk klaim sah atas warisan dan, yang lebih penting, untuk keselamatan mereka semua, memasuki babak yang paling berbahaya. Peristiwa percobaan pembakaran menjadi pemicu akhir yang dibutuhkan. Tekanan dari media, bukti-bukti kriminal yang dikumpulkan Pak Herman, dan yang terpenting, kesaksian tegas Pak Atma di hadapan penyidik, membuat posisi Andre runtuh seperti kartu rumah. Restraining order dikeluarkan pengadilan, melarangnya mendekati Villa Atma dan semua aset Pak Atma dalam radius 5 km. Investigasi untuk kasus penggelapan, intimidasi, dan percobaan pembakaran pun bergulir serius. Andre menghilang dari peredaran, dikabarkan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum. Villa Atma akhirnya bisa bernapas lega. Namun, luka-lukanya masih terasa, dinding perpustakaan yang menghitam, suasana kecemasan yang kadang masih menyelinap,
dan beban warisan raksasa yang kini resmi berada di pundak Diyar setelah pengadilan mengesahkan wasiat dengan Grant of Probate. Beberapa minggu setelah badai reda, di sebuah pagi yang cerah, Diyar berdiri di tengah taman bersama Pak Atma. Sang Taipan sudah jauh lebih kuat, bisa berjalan dengan tongkat dengan bantuan Diyar. Mereka berhenti di gazebo utama, menghadap ke arah taman timur yang hampir saja menjadi lokasi wellness club. Paman, ucap Diyar, memecah keheningan yang nyaman. Saya sudah berdiskusi panjang dengan Pak Herman, Pak Rudi, dan Sa. Ia tersenyum kecil menyebut nama gadis itu, yang hubungannya telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih manis di tengah kobaran api ujian. Saya punya beberapa usulan tentang warisan ini. Pak Atma mengangguk, matanya penuh kebanggaan dan kepercayaan. Aku mendengarkan, Nak. Pertama, saya tidak ingin tinggal di villa utama. Ini terlalu besar untuk saya. Saya lebih nyaman di rumah lama saya, bersama ibu dan adik-adik. Tapi, dengan izin paman, saya ingin membangun sebuah rumah kecil di sudut taman timur itu, dekat dengan pohon-pohon buah dan bunga liar. Disitulah saya dan, mungkin suatu hari nanti keluarga saya, akan tinggal. Wajahnya sedikit memerah. Pak Atma tersenyum lebar untuk pertama kalinya sejak sakit. Itu ide yang bagus. Lanjutkan. Kedua, untuk perusahaan. Saya tidak akan menjadi CEO atau pemimpin langsung. Saya tidak punya kemampuan itu. Tapi saya ingin mendorong perubahan. Saya usulkan agar 30% saham perusahaan, seperti yang sudah diatur di wasiat untuk yayasan, diubah menjadi program Employee Stock Ownership, kepemilikan saham bagi karyawan. Agar mereka yang sudah setia bertahun-tahun punya rasa memiliki. Dan saya ingin Pak Herman, Pak Rudi, dan Bu Yuni membentuk dewan pengawas yang kuat. Kau ingin mendistribusikan kekuasaan, gumam Pak Atma, terkesima. Bukan kekuasaan, Paman, tapi tanggung jawab. Dan keadilan, jawab Diyar. Ayah saya dulu hanya seorang karyawan. Saya tahu rasanya. Dan ketiga, lanjutnya dengan semangat. Saya ingin mengubah bagian Taman Timur itu, bukan jadi klub, tapi jadi Taman Kardi Atma. Sebuah taman publik terbatas untuk anak-anak kurang mampu di kota ini untuk belajar berkebun, mengenal alam, dan mendapatkan beasiswa pendidikan. Dengan nama ayah saya dan paman. Untuk mengingatkan bahwa persahabatan dan kepedulian adalah warisan sejati. Diam sejenak. Pak Atma memandang pemuda di sampingnya. Ia tidak lagi melihat tukang kebun yang tak bernama. Ia melihat seorang pemimpin yang lahir dari kesederhanaan dan ketulusan. Air mata kebanggaan menggenang di matanya. Kau telah tumbuh menjadi seseorang yang jauh melampaui ayahmu dan aku, Diyar. Aku setuju. Sepenuhnya. Kau punya restuku dan dukunganku. Implementasi rencana Diyar tidak instan, tetapi bergulir dengan mantap. Dengan bantuan Pak Herman yang cakap, struktur kepemilikan baru perusahaan disusun. Para karyawan lama, termasuk Pak Rudi, Siska, yang kini mengejar kursus manajemen, Bu Yuni, Dono, Jono, dan Budi, mendapat peran dan tanggung jawab baru. Suasana perusahaan berubah dari hiruk-pikuk kapitalistik menjadi lebih kolaboratif dan berhati-hati. Rumah kecil di Taman Timur dibangun dengan sederhana namun penuh kehangatan. Diyar dan Siska menikah dalam perayaan sederhana di taman, dihadiri oleh seluruh karyawan villa dan tentu saja, keluarga Diyar serta Pak Atma sebagai saksi utama. Bu Lastri tidak henti-hentinya menangis bahagia melihat anaknya menemukan bukan hanya kekayaan, tetapi juga cinta dan tujuan hidup. Pak Atma memutuskan untuk tidak pensiun sepenuhnya. Ia menjadi mentor bagi Diyar dan Dewan Pengawas, serta menghabiskan sebagian besar waktunya di Taman Kardi Atma, bercerita pada anak-anak tentang kisah persahabatan dua pemuda di jembatan, tentang pentingnya menjaga akar dan bermimpa setinggi langit. Villa utama seringkali dipenuhi tawa anak-anak yang sedang mengikuti program taman.
3 tahun kemudian, matahari terbenam kembali menyapu Villa Atma dengan warna keemasan. Diyar, kini berusia 25 tahun, duduk di beranda rumah kecilnya, memandang anak perempuannya yang berusia 2 tahun, Kanya, tertatih-tatih mengejar kupu-kupu di hamparan bunga liar. Siska duduk di sampingnya, tangan mereka bertautan. Di kejauhan, di gazebo utama, terlihat sosok Pak Atma yang sudah semakin sepuh namun sehat, dikelilingi oleh sekelompok anak-anak yang mendengarkan ceritanya dengan antusias. Suara tawa mereka terbawa angin sore. Taman ini tetap indah, bahkan lebih hidup. Bukan lagi simbol kekakuan dan kekayaan yang mengintimidasi, melainkan simbol pertumbuhan, ketahanan, dan kehidupan baru. Papa, bisikannya kecil, berlari dan memeluk kaki Diyar. Nenek Lastri bilang, dulu papa yang rawat semua bunga ini. Diyar mengangkat putrinya, menatap mata Siska yang berbinar. Iya, sayang. Papa dulu tukang kebun di sini. Tukang kebun hebat, serukannya. Diyar tersenyum. Ia memang pernah menjadi tukang kebun. Seorang tukang kebun yang awalnya tak dikenal, dipanggil dengan nama-nama yang salah. Tapi dari ketidakpastian itu, ia belajar kesabaran. Dari tanah, ia belajar keteguhan. Dan dari seorang pria tua yang sengaja membangun tembok ketidakpedulian, ia akhirnya menemukan sebuah jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Warisan terbesar yang ia terima bukanlah villa atau perusahaan, tetapi pengakuan bahwa nama dan kehormatan yang melekat padanya adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan integritas. Dan warisan terbesar yang akan ia tinggalkan untukannya dan generasi selanjutnya bukanlah kekayaan materi, tetapi taman yang hidup, cerita tentang persahabatan yang mengalahkan keserakahan, serta keyakinan bahwa setiap benih kebaikan, jika dirawat dengan tulus, suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, berkanopi lebat, dan mampu memberi naungan bagi banyak orang. Villa Atma tetap berdiri megah. Tapi kini, megahnya terletak bukan pada marmer dan besinya, melainkan pada akar-akar kemanusiaan yang telah tertanam kuat di tanahnya, dan pada kanopi harapan yang baru saja mulai melebar, meneduhi kisah baru yang akan terus ditulis di bawah langit senja yang sama.